Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam term dalam logika serta logical fallacy atau sesat pikir. Term dalam logika adalah unsur dasar yang menjelaskan suatu konsep. Term ini terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu berdasarkan konotasi, denotasi, cara beradanya atau predikamen, cara menjelaskannya atau predikabel. Term berdasarkan konotasi yaitu makna atau isi dari suatu term. Contohnya, telepon genggam adalah hakikat konkret karena bisa disentuh, kebebasan adalah hakikat abstrak karena hanya bisa dipahami, panas matahari adalah sifat konkret, kesetiaan adalah sifat abstrak. Term berdasarkan denotasi yaitu jangkauan suatu term, contohnya makhluk hidup termasuk term universal karena mencakup banyak hal. Panitia OSIS termasuk term kolektif karena mewakili kelompok. Beberapa siswa termasuk term partikular karena hanya sebagian. Presiden Indonesia saat ini termasuk term singular karena hanya satu orang. Term berdasarkan predikabel yaitu cara menjelaskan objek secara logis. Contohnya hewan sebagai genus, anjing sebagai spesies, berkaki 4 sebagai diferensia, bisa dilatih duduk sebagai proprium, berbulu coklat sebagai aksiden. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang logical fallacy atau sesat pikir, yaitu kesalahan dalam penalaran yang menyebabkan kesimpulan menjadi salah. Secara umum sesat pikir dibagi menjadi 3, yaitu sesat pikir verbal, formal, dan material. Sesat pikir formal ini adalah kesalahan logika karena bentuk susunan pikir yang salah. Contohnya, dia menjadi juara kelas karena rajin atau karena pintar. Karena dia rajin berarti dia tidak pintar. Kesimpulan ini salah karena bisa saja dua sekaligus, bisa rajin dan pintar. Sesat pikir verbal terjadi karena penggunaan kata yang bermakna ganda. Contohnya, semua orang yang memiliki rekening bisa mengambil uang. Pak RT memiliki rekening listrik, jadi Pak RT bisa mengambil uang. Kata rekening di sini bermakna ganda, yaitu rekening bank dan rekening tagihan yang seharusnya tidak disamakan. Sesat pikir material ini terjadi karena kesimpulan dibuat dari data atau contoh yang tidak memadai. Contohnya, saya bertemu orang asing yang tidak sopan, jadi semua orang asing tidak sopan. Ini generalisasi yang tergesa-gesa. Lalu bagaimana cara agar kita terhindar dari sesat pikir? Kita harus mematuhi kaidah logika seperti prinsip identitas, sesuatu harus tetap konsisten, prinsip non-kontradiksi, sesuatu tidak bisa benar dan tidak salah sekaligus, prinsip inklusi tertib, tidak ada pilihan ketiga di antara benar atau salah, prinsip cukup alasan, setiap kesimpulan harus punya dasar logis. Dengan memahami jenis term dan sesat pikir, kita bisa berpikir lebih jernih, kritis, logis, dan tidak mudah terjebak dalam argumen yang menyesatkan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.